Namaku Wahyu. Malam hari ini aku akan berbagi pengalamanku. Bisa dibilang aku bisa bekerja di segala bidang. Aku pernah bekerja di kantoran, sebagai buruh, apapun asal halal aku kerjakan. Namun kondisi ekonomi kadang tidak bisa ditebak. Saat pandemi, aku menjadi salah satu yang terkena efisiensi. Cukup lama aku menganggur, sampai akhirnya aku bertemu temanku. Dan tadi sangka-sangka obrolan singkat membawaku ke sebuah kesempatan untuk bekerja kembali. Temanku menawarkan pekerjaan di kantornya. Di gudang produksinya yang selalu mengirim barang setiap hari, saat itu sedang membutuhkan driver. Dan dia menawarkanku. Aku tidak ambil pusing dan langsung mengiyakan. Bekerja sebagai driver sebenarnya bukan pekerjaan yang baru. Aku sudah terbiasa dengan kendaraan. Aku menerima tawarannya dan keesokan harinya aku pun dipanggil ke kantor untuk diinterview. Singkat cerita, aku diterima. Pekerjaannya bisa dibilang cukup ringan. Aku diminta standby seharian dengan sistem bergantian shift dan berangkat ketika dibutuhkan. Temanku pun termasuk driver seperti aku. 1 minggu berlalu, suasana kerja cukup nyaman untukku. Jika tidak ada yang harus kuantar, aku hanya standby saja di kantor. Memang agak sedikit membosankan menunggu itu. Namun, ya harus disyukuri lah. Saat itu sedang tidak ada pengiriman. Kami para driver berkumpul, ya mengobrol santai. Salah satu driver yang cukup senior di sana membuka topik obrolan yang kurasa agak berbeda dari obrolan sehari-hari. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi padanya, sehingga dia mengangkat topik ini. Dia bilang, kurang lebih sudah 5 tahun menjadi driver di sana. Dan banyak kejadian aneh yang dialami. Aneh dalam artian menyeramkan. Aku menyimak ceritanya. Katanya pernah ketika dia mengantar barang sendirian tengah malam, dia mendengar suara tangisan atau teriakan perempuan dari dalam mobil. Bahkan dia melihat penampakan hantu perempuan duduk di dalam mobil. Dan berbagai macam cerita-cerita lainnya. Entah di gudang ini, dan lebih banyak dia menceritakannya gangguan-gangguan di mobil. Entah apa maksudnya, mungkin dia hanya menakut-nakuti karena aku masih baru, atau memang dia ingin sharing cerita saja. Karena aku sama sekali merasakan tidak ada yang aneh. Seminggu ini berjalan tidak terjadi apa-apa. Di gudang ataupun selama perjalanan.
Waktu pun berlalu. Pergantian shift dimulai. Beberapa pamit pulang. Saat itu aku mendapatkan shift malam. Rekan seniorku yang tadi bercerita pun pamit pulang. Dan dia sempat bilang padaku, katanya nanti malam ada pengantaran barang. Dan dia bilang, hati-hati, karena ini malam Jumat, Kliwon. Begitu katanya. Aku hanya tersenyum dan mengiyakan saja, biar cepat. Sambil menunggu, aku tidur sejenak, karena katanya barang yang akan diantar baru selesai jam 2 pagi. Saat itu aku titip pesan kepada penjaga di gudang, kalau barang sudah siap, bangunin aja. Aku memilih untuk tidur di mobil yang ada di garasi. Saat itu ada satu mobil, bukan mobil pengantaran sih. Mobil yang memang jarang dipakai dan bentuknya seperti mobil minibus. Dan kadang kalau siang suka dipakai untuk istirahat di sana, karena di dalamnya ada tempat duduk yang memanjang. Jadi cocok untuk merebahkan badan. Agar nanti perjalanan tidak mengantuk, karena jam 2 pagi masih lama, aku tiduran dulu di sana. Masuk ke dalam, mengambil posisi tidur. Sejenak mataku terpejam. Sampai astaga, aku langsung terbangun, kaget ketika ada suara seperti ada yang menggebrak-gebrak mobil. Kontan aku langsung melihat ke arah luar, dan tidak ada siapa-siapa. Sesegera mungkin aku keluar, turun dari mobil. Dan saat itu kondisinya garasi ini sangat sepi. Woi, siapa tuh yang tadi gebrak-gebrak mobil? Tak ada jawaban. Aku lihat ke arah kaca mobil, dan saat itu ada bekas telapak tangan di kaca jendela. Kaca jendela depan mobil ini. Ukurannya lebih kecil dari tanganku, seperti tangan perempuan. Dan jumlahnya saat itu cukup banyak. Sepertinya yang menggebrak-gebrak mobil. Dari sini nih, dari depan. Dan ketika itu, tiba-tiba... Siapa tuh? Ku dengar ada suara perempuan tertawa. Refleks aku lari ke belakang mobil, tapi tidak ada siapa-siapa. Dan tiba-tiba aku berlari lagi ke depan mobil ketika mendengar suara alarm mobil ini menyala sendiri. Kenapa nih? Error gitu. Ketika aku lihat-lihat ke sekitar, alarm mobilnya mati.
Ada yang jahil nih kayaknya ya. Karena mulai merasa ada yang tidak beres, aku pun langsung pergi ke pos depan. Di sana aku bertemu satpam dan aku ceritakan apa yang baru saja ku alami tadi. Satpam itu hanya mengangguk-ngangguk saja, tidak memberikan tanggapan atau komentar. Sampai bagian dari gudang menghampiriku dan bilang bahwa barang siap dikirim dan sudah dimasukkan ke mobil. Dan ketika aku lihat, mobilnya pakai yang ini. Aku membawa mobil yang berbeda dari yang biasanya aku bawa. Itu pertama kalinya aku memakai mobil ini. Mobil yang lebih besar dari yang biasa aku bawa. Tak lama aku pun berangkat. Lokasi pengantarannya cukup jauh. Aku harus melewati kurang lebih 30 kilo perjalanan. Karena saat itu sudah jam 2 pagi lebih, kondisi jalanan sangat sepi. Dan kurasa mungkin akan lebih cepat sampai ke lokasi. Di tengah perjalanan, tiba-tiba tercium bau busuk di dalam mobil. Seperti bau bangkai. Sangat menyeruak dan menusuk hidungku. Ini mobil bau banget. Jangan-jangan ada bangkai tikus lagi ya. Baunya berasal dari arah belakangku. Penasaran aku menghentikan mobilku. Dan melihat ke arah belakang. Tidak ada yang aneh sih. Bau banget sih. Nanti beres nganter langsung gue cuci ya. Ini kayaknya ada bangkai tikus mati nih. Setelah mengecek, aku kembali masuk ke mobil. Dan ketika aku naik ke mobil, baru saja membuka pintu. Astaga. Kulihat ada yang duduk di dalam mobil. Seorang perempuan duduk dengan posisi badan ke arah depan, namun kepalanya menengok ke arahku yang baru mau masuk ke mobil. Duduk di jok penumpang sebelah supir. Terlihat wajahnya rusak, hampir tak berbentuk. Bahkan aku tidak bisa melihat mata, hidung, mulut, karena wajahnya hancur. Dan seketika itu bau bangkai sangat tercium dan membuatku benar-benar mual. Terlihat rambutnya berantakan,
seperti helai-helai rambut panjang yang rontok. Jantungku berdegup sangat kencang. Aku membaca doa yang kubisa. Dan ketika kulihat lagi, sosok itu sudah hilang. Tapi mau tak mau, aku harus masuk ke dalam mobil dan mengantarkan barangnya. Aku pun masuk ke dalam mobil, menutup itu dan langsung menancap gas. Dan dalam perjalanan, bau busuk itu kembali tercium. Dan ketika aku melirik ke arah sebelah kiri, di kursi penumpang itu terlihat dari sudut mataku sosok perempuan itu duduk sambil menatap ke arahku. Dan seperti menemaniku selama perjalanan. Sesekali terdengar seperti suara menertawaiku. Tanpa melihat kiri kanan, aku fokus ke arah depan. Dan sangat terasa dia masih terus duduk. Sepanjang perjalanan bulu kuduku berdiri dari ujung kaki hingga ujung kepala. Sampai tak lama terdengar suara azan awal. Dan ketika itu aku sudah mulai tenang. Dan sosok itu tak terlihat lagi. Keesokan harinya, aku ceritakan semua pada seniorku yang sebelumnya bercerita tentang pengalaman seramnya. Seniorku menatapku tajam, dan dia hanya bilang, "Apa?" kata saya. Mobil-mobil di sini dibelinya bekas. Perusahaan belum pernah membeli mobil unit yang baru. Dan mobil-mobil bekas di sini tidak ada yang tahu apakah dulunya bekas kecelakaan atau bekas menabrak orang. Tidak ada yang tahu. Namun yang orang-orang tahu, mobil ini dibeli dengan harga yang murah. Dan sebenarnya kondisi mesinnya masih bagus. Ya, benar atau tidak ada yang tahu. Hanya sebuah asumsi bahwa mungkin ada sesuatu yang pernah terjadi di mobil itu. Namun yang jelas, sosok yang terlihat selalu sama. Sosok perempuan dengan wajah yang hancur. Tidak berkata apa-apa, hanya tertawa dengan suara tertawanya yang aneh.